Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita mendapatkan hidayahnya dan selalu berada dalam iman dan Islam hingga akhir hayat. Juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing dan membawa kita ke zaman yang sangat indah ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia, saat ini hadirnya generasi milenial adalah sunnatullah. Munculnya generasi ini sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Generasi milenial cenderung selalu ingin mencari tahu mengenai perkembangan zaman. Mereka mencari, belajar, dan bekerja di lingkungan inovasi yang mengandalkan teknologi untuk melakukan perubahan di berbagai aspek kehidupannya. Generasi milenial lebih percaya user-generated content daripada informasi searah. Generasi milenial sangat bergantung pada media sosial, namun mereka belum memiliki filter yang kuat untuk menyaring informasi yang diterima. Nampak terlihat kecenderungan para pengguna internet yang sering kali tidak peduli dengan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi di media sosial. Padahal etika sangat berperan untuk menghindari konflik yang terjadi dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, generasi milenial perlu mempersiapkan diri dengan memperbaiki karakternya. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia, merujuk pada pernyataan di atas, maka kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan syarat dengan judul Generasi Milenial di Era Society 5.0 dalam bingkai rahmatan lil alamin. Generasi milenial saat ini mempunyai tantangan terhadap era baru di kehidupannya, yakni era Society 5.0 sebagai komplement revolusi industri 4.0 yang perlu diarahkan kepada generasi milenial untuk membawa kemajuan bangsa di masa mendatang. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi. Pada era ini, teknologi berkembang dengan sangat luar biasa dan membawa perubahan yang drastis kepada generasi milenial. Perubahan mulai dirasakan dari cara bersosialisasi, berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga cara berpikir dan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Di era yang serba instan ini muncul berbagai persoalan, seperti maraknya praktek politisasi agama, penyalahgunaan dakwah, eksploitasi umat, hingga banyaknya hate speech, hoax, dan fitnah yang kini membanjiri wajah keberagaman bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya generasi milenial turut andil dalam menyebarkan konten positif. Setiap bangsa berharap dapat menghadirkan generasi milenial yang berkualitas dan berkeseimbangan, baik dari aspek agama, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, serta aspek sosial. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia, menyikapi kondisi seperti ini, dibutuhkan generasi milenial yang dibalut dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin.
Rahmatan lil alamin sendiri adalah memahami Al-Quran untuk kebaikan semua manusia, alam, dan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. rahmatan lil alamin merupakan ciri keagungan Islam yang penjabaran secara konkret diantaranya semua orang menikmatinya, merasakan faidahnya, terangkat martabatnya, siapapun membutuhkannya, dan semua orang terbantu olehnya. Pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin membutuhkan sebuah sikap bijaksana dalam mengelolanya, yakni sikap yang profesional, tidak mudah terpancing, tidak emosional, tetapi tetap sabar dalam memberikan pemahaman yang lengkap tentang Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula
Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia. Seorang muslim yang baik dan yang kafah adalah yang mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran untuk dipahami sesuai kontekstualitas, yang membuat seorang muslim disebut pribadi yang berakhlakul karimah, bukan nilai-nilai yang kaku dan menakutkan. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah pedoman alam semesta. Oleh karena itu, mari kita amalkan untuk membentuk karakter yang sakinah, mawadah, warahmah. Karena karakter seperti inilah yang disebut perilaku moderat. Karakter seperti inilah yang harus ada pada diri generasi milenial guna menyongsong era Society 5.0. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia. Tidak ada hal yang indah selain doa. Dan ketika ada awalan, pasti ada akhiran. Untuk itu, kami mengakhiri syarah ini kepada hadirin sekalian. Oi adek berjilbab putih, belajarlah Quran dengan gigih. Semoga menang ikut MSI. Cukup sekian dan terima kasih.